Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ledalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan renungan hari ini edisi 1 Oktober 2022, Sabtu, Pekan Biasa ke-26, Pesta Santa Teresia dari Kanak-kanak Yesus, Perawan dan Pelindung Misi, disusun dan dibawakan oleh Frater Felix Huller, SVD. Selamat mendengarkan. Bacaan diambil dari Injil Matius bab 18 ayat 1 sampai 5. Sekali peristiwa, datanglah murid-murid kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sungguh, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pencinta Sang Sabda yang dikasihi Tuhan. Renungan kita pada hari ini berjudul Belajar rendah hati seperti Santa Teresia dari Kanak-kanak Yesus. Penginjil Matius mengisahkan persoalan yang khas untuk para murid kala itu, yakni perihal kuasa. Mereka mempersoalkan siapa yang terbesar di antara mereka. Mereka ingin memiliki status yang istimewa, baik dari Yesus maupun di mata orang lain yang berjuang mengikuti Yesus. Mereka berpikir bahwa dengan status yang tinggi, dalam hal ini ketika mereka menjadi murid Yesus, mereka akan dihormati dan disegani oleh banyak orang. Pada tahap yang lebih jauh, mereka beranggapan bahwa dengan memiliki kedudukan yang tinggi, mereka merasa bahwa merekalah yang paling benar dari orang lain dan memandang rendah orang lain. Berkaitan dengan masalah ini, Yesus tampil dan menyajikan suatu konsep berpikir yang baru, bahwasannya menjadi yang terbesar berarti siap menjadi pelayan, siap melayani orang lain. Sikap siap melayani adalah suatu cara hidup orang yang rendah hati. Orang yang selalu siap sedia untuk melayani orang lain tanpa ada keinginan untuk menerima imbalan. Di pihak lain, menjadi yang terbesar berarti memiliki hati seperti seorang anak kecil yang tulus mencintai, benar-benar menghargai orang lain, dan mengatakan sejujurnya dari apa yang dilihat, didengar, dan dilakukannya. Hal ini nampak jelas dalam perumpamaan yang diangkat oleh Yesus. Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sungguh, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti seorang anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku." Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, diri kita yang sekarang ini
telah memiliki hati yang sudah tercemar dengan dosa, baik yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari. Hati kita sudah dibalut dengan beragam alat untuk membela diri dan juga mempersalahkan orang lain. Kita sudah pandai menyembunyikan segala sesuatu dalam diri kita. Kita sudah dapat memilah dan memilih untuk mengatakan sesuatu kepada orang lain. Kita memilih yang ini boleh dikatakan dan yang ini tidak boleh. Kita bahkan dapat membenarkan yang salah dengan kemampuan yang kita miliki. Kita sudah menjadi pribadi-pribadi yang menganggap diri besar di hadapan yang lain dengan membentengi diri melalui beragam alasan jika kita melakukan suatu kesalahan. Kita lebih memilih zona nyaman tanpa harus mengakui kesalahan dan belajar untuk menjadi lebih baik. Kita lebih memilih untuk mempertahankan keburukan kita dengan alasan-alasan yang masuk akal, tetapi sebenarnya hanya mau menutupi kekurangan kita. Dengan demikian, kita belum memiliki hati seperti seorang anak kecil sebagaimana yang diharapkan oleh Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, memiliki hati sebagaimana yang diharapkan oleh Yesus dapat kita temukan dalam diri Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus, perawan dan pelindung misi yang pestanya kita rayakan hari ini. Ia memiliki relasi yang khas dengan Yesus. Dalam riwayat hidupnya, kita dapat menemukan kedekatannya dengan Tuhan. Hal ini mulai ia sadari ketika ia mendapat penyembuhan secara ajaib saat kakak-kakaknya berlutut di samping tempat tidurnya dan berdoa mohon kesembuhannya di depan patung Bunda Maria. Pada saat itu, tiba-tiba ia melihat patung Bunda Maria tersenyum dan penyakitnya pun hilang. Sejak kejadian ini, ia mulai merubah kebiasaan buruknya dengan hal-hal yang baik. Pengalaman kedekatannya dengan Tuhan dapat kita temukan juga dalam salah satu doanya. Yesus, tentu Engkau senang mempunyai mainan. Biarlah saya menjadi mainanmu. Anggaplah saja saya ini mainanmu. Bila akan kau angkat, betapa senang hatiku. Jika hendak kau sepak kian kemari, silahkan. Dan kalau hendak kau tinggalkan di pojok kamar lantaran bosan, boleh saja. Saya akan menunggu dengan sabar dan setia. Tetapi kalau hendak kau tusuk bolamu, oh Yesus, tentu itu sakit sekali. Namun terjadilah kehendakmu. Ungkapan terakhir dari doa Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus ini adalah ungkapan kerendahan hati terdalam seorang hamba Allah. Dalam catatan riwayatnya, kisah satu jiwa, kita dapat menemukan kekhasan relasinya dengan Tuhan. Salah satu hal yang menarik darinya yang patut kita teladani adalah melakukan hal-hal kecil dengan cinta yang besar. Mari selalu rendah hati dalam hidup dan setia melakukan perbuatan kasih dalam hal-hal yang kecil atau sederhana, tetapi dengan cinta yang besar. Ya Allah Tritunggal Maha Kudus, terima kasih atas karunia rahmat yang selalu Engkau anugerahkan kepada kami, khususnya kasih-Mu lewat orang kudus-Mu, Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus. Semoga kami selalu rendah hati dalam hidup harian kami dan berbagi kasih kepada sesama kami dengan melakukan hal-hal sederhana tetapi dengan cinta yang besar. Kami mohon ini dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda,
Kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalerro. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus. Mari dengarkan sapaan sabda dari komunitas Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalerro setiap hari Senin sampai dengan Sabtu di www.seminariledalerro.org. Sampai Labuan Bajo, Subak Tunggu Bagus. Mari batung